Halo sob, balik lagi di Ciao, channel Angsana Outdoor. Dan ini adalah episode dimana kita banyak diterpa atau diuji dari segi pasokan dan dalam kegiatan di lini produksi aparel ya, atau fashion. Hati-hati ketidakpastian dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Jadi mungkin sedikit banyaknya saya akan bercerita ya tentang situasional atau mekanisme yang ada dalam produksi Angsana Outdoor. Jadi mungkin teman-teman sudah sering melihat ya, untuk era di mana saat ini banyak sekali teman-teman milenial ataupun yang lahir dari fase di mana bikin produk itu sangat ramai saat ini. Namun teman-teman juga perlu perhatikan di mana proses pembuatan ataupun menjadikan produk itu butuh rangkaian yang tidak sebentar ya. Apalagi saya selaku tim dari produksi Angsana ini sangat detail sekali dalam memilih rangkaian hingga menjadi suatu produk, hingga produk itu dipasarkan. Oke, saya akan keliling ya bersama tim untuk menceritakan tentang kondisi di mana produksi ini dari awal hingga menjadi suatu produk yang bisa dinikmati teman-teman Angsana setanah air. Yang pertama, pemilihan bahan baku ya. Jadi pemilihan bahan baku itu meliputi kain atau tekstil yang akan diproduksi menjadi performa produk yang akan dibuat, seperti kemeja, seperti celana, jaket, ada topi, dan aksesoris lainnya yang memang kita selalu mempersiapkan semuanya dari awal, baik itu tekstil maupun komponen, hingga pola atau pattern yang akan kita buat menjadi desain tertentu dengan konsep dan arahan dari yang kita inginkan ya. Jadi semoga teman-teman dari sini bisa memahami ya, langkah awal adalah kita memilih tekstil atau kainnya. Dan kain atau tekstil ini sangat mempengaruhi hasil jadi dari pakaian atau produk yang telah dibuat ya, terkait dengan elastisitas, terkait dengan daya tahan terhadap angin, terkait dengan durability, terkait dengan nafas dari bahan tersebut, breathable-nya bagus tidak, terkait juga dengan proteksi terhadap bakteri atau UV ya. Jadi banyak sekali bahan yang perlu diperhatikan, tinggal disesuaikan dari arahan pemakaian dari produk tersebut. Selanjutnya setelah kain, kita akan melihat komponen apa aja yang akan kita libatkan dalam produk itu. Seperti kita melibatkan dari aksesoris dalam produknya ya, ada zipper atau resleting, ada tali string, ada kancing, ada stopper, dan beragam macam komponen lainnya yang akan kita gunakan supaya menjadi konsonan dalam suatu produk yang memang sesuai atau match dengan pemakaian dari yang kita inginkan ya. Selanjutnya dari persiapan kain, komponen, hingga menjadi suatu sketsa atau desain yang sudah kita siapkan, kita akan melakukan namanya proses sketsa ya. Kita lihat dari proses sketsa ini, kita sudah tentunya memiliki desain ya yang ada dalam pikiran kita, dalam tim yang kita ingin buat ya. Seperti kita sudah mensketsa dalam bentuk gambar, ataupun kita punya desain sendiri, dan itu kita tuangkan ke dalam pattern pola ya.
ya. Pola ini akan kita nanti cutting ya. Jadi sebenarnya sebelum meng-cutting pola ini kita tentunya kita akan trial dulu. Di mana produk yang di awal ini kita jadikan ya. Jadi satu produk dulu kita jadikan, kita gunakan dulu, kita tes ke beberapa user ya. Jadi ada kekurangan tidak ya, di sampling awal ini ada yang perlu ditambahkan atau fitur atau apapun yang kita ingin rubah, itu adanya di sampling awal ya. Jadi sampling awal ini gunanya untuk memastikan bahwasanya kita sudah pede nih, kita sudah yakin untuk sampel ini akan diproduksi secara massal gitu ya. Jadi jangan coba-coba menjiplak pada suatu model yang teman-teman udah suka atau teman-teman anggap itu bagus, namun teman-teman langsung memproduksinya secara massal ya. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah hebat tentang marketnya, sudah mempunyai banyak pesanan ya silakan. Cuman kalau teman-teman mencoba spekulasi karena ingin bangun produk ya, baru awal, baru start ya, sebaiknya teman-teman harus memperhitungkan tadi ya, diuji coba dulu, dicek dulu, alangkah baiknya di-share ke teman-teman dekat apakah sudah cocok atau ada masukan. Bila mana sudah yakin baru kita buat secara massal ya. Secara massal artinya lebih dari sedikit ya gitu. Selanjutnya proses sketsa sudah dilakukan, kita akan dan sampel dirasa sudah setuju, kita yakin, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu cutting ya. Jadi nanti dari sketsa yang sudah dibuat tadi kita akan tumpuk potongan-potongan bahan yang sudah kita miliki untuk menjadi cuttingan produk ya. Biasanya Angsana sendiri itu selalu membuat persentase ukuran, karena kan dari sebelum-sebelumnya kita sudah membaca ya market yang memang laku dalam pasar, ukuran apa aja, dan itu yang akan kita prioritaskan atau persentasekan ukuran ya. Misalkan kalau di pakaian itu ada ukuran S sampai dengan triple XL ya, kita akan bidik tuh di mana size favorit yang itu yang akan akan dipotong lebih banyak daripada ukuran yang lain ya. Misalkan S-nya 10%, M-nya yang laku ini bisa 30%, L-nya 30%, XL-nya kurang lebih 15%, XXL-nya 5%, dan triple XL mungkin sekitar 5%. Jadi ada persentase pembagian size di mana size favorit atau dominan itu kita unggulkan lebih banyak persentase cuttingnya. Ya, jadi jangan dipukul rata S sampai triple itu kita samakan. Nanti kita akan kesulitan tuh di mana mayoritas pemakai itu kan ukurannya M, L atau di size tengah ya. Itu yang akan lebih laku duluan biasanya di pasar. Jadi diperhitungkan untuk persentase cuttingnya itu dipelajari secara secara menyeluruh apakah itu sudah pas atau belum. Oke, setelah cutting kita akan tentunya menyocokkan ya dari setiap potongan yang sudah di cutting. M semua diikat di dalam potongan itu, L sudah diikat dalam potongan L, semuanya berikut juga sudah dilengkapi dengan tadi komponennya gitu ya. Bila mana di satu tumpukan M sudah ada resletingnya, sudah ada kancingnya, sudah ada benangnya ya, sudah ada aksesoris-aksesoris lainnya ya, untuk melengkapi menjadi satu rangkaian pakaian gitu ya. Oke, setelah semua di set secara rapi, semua potongan sudah siap untuk masuk ke produksi atau produk sewing ya. Jadi nanti si operator sewing atau operator jahit ini udah tidak keribetan lagi mencari kelengkapan dalam produk yang ingin dijahit atau yang ingin dibentuk menjadi satu pakaian ya. Ada dua konsep konsep dalam industri dalam menjahit. Yang pertama adalah konsep line, yang kedua adalah konsep parsial ya, atau teman-teman biasanya menyebutnya dengan konsep borongan. Itu tidak menjadi soal apakah lebih bagus line kah atau lebih bagus borongan kah atau parsial tadi. Tinggal gimana cara maintenance atau memanage teman-teman supaya satu irama menjadi satu racikan yang itu tidak akan meleset dalam pembuatan produk yang sudah kita standarkan
ya. Jadi kita harus punya SOP standar kita yang memang semuanya harus merujuk pada itu. Jadi tidak akan melebihi dari standarnya kita, gitu ya. Intinya itu. Banyak plus minus lah. Nanti akan kita kupas di materi selanjutnya bila mana teman-teman ingin membahas kelebihan dan kekurangan dalam industri production itu dari produksi secara land ataukah dia borongan ya. Itu nanti kita akan bahas. Oke, balik lagi ke tema kita dan seterusnya setelah masuk ke tim operator jahit seperti biasa kita akan memulai menjahit ya dari penyatuan pola. Yang sebelumnya sudah melalui tahap bordir tentunya atau tahap sablon ya. Jadi sebelum masuk ke produksi teman-teman itu baiknya kita semua cek dulu nih desain-desain yang akan disablon, desain-desain yang akan dibordir itu semuanya harus diteliti lagi supaya nanti posisi merek atau posisi custom produk itu tidak meleset sesuai dengan yang sudah disepakati atau sudah direncanakan ya. Jadi misalkan kita ada pesanan dari Kementerian Sosial yang tentunya Kementerian Sosial dan kita mempunyai histori pesanan itu lebih dari 100 ya. Itu udah termasuk dari government, pemerintahan hingga militer. Jadi semuanya kita harus maintain supaya perjanjian atau diskusi di awal ini tidak meleset. Baik itu dari posisi dari logo, posisi dari name tag, posisi dari aksesoris yang diinginkan atau label sisip bahkan itu tidak meleset. Jadi kita harus matangkan itu di awal dan ketika nanti proses tadi cutting itu langsung kita masuk ke dalam proses bordir ya atau sablon. Oke, setelah bordir atau sablon tadi kita lanjut ke penjahitan ya. Yang ketiga tadi ke penjahitan dan kita lihat dari Kementerian Sosial ini kita jahit karena sudah dibordir ya. Tentunya dia memiliki nama dan simbol di bagian belakang kemeja. Dan ini sesuai dengan order atau sesuai dengan pesanan yang diminta dari vendor tersebut. Gitu. Kita harus lakukan dengan semuanya dan jangan lupa komunikatif ya. Karena komunikatif itu sangat penting untuk kita bangun dalam proses produksi supaya tidak ada miss ya. Jadi kalau ketika kita berjalan produksi tiba-tiba nanti ada miskomunikasi yang mungkin sudah lewat mekanisme produksinya itu tidak akan dikembalikan atau akan merepotkan bila mana itu harus dibongkar lagi. Jadi sebaiknya kita harus matangkan dulu sebelum proyek itu berjalan hingga finish ya. Jadi nanti akan komunikasi mungkin sedikit-sedikit aja, dia mungkin akan minta fotonya atau akan minta posisi lebih detail, itu kita infokan saja ya. Biasanya sudah tidak ada masalah ketika semua sudah berjalan dengan sesuai yang diminta ya. Oke, selanjutnya dari project-projectnya kita akan melalui proses jahit dan nanti akan ada mesin-mesin khusus ya. Yang sana sendiri punya banyak mesin dari mesin LH, mesin MH, mesin kancing ya, terus stitching, ada mesin obras ya, ada juga mesin bartek tentunya, ada juga banyak mesin triple needle atau 3 jarum, ada mesin double needle atau 2 jarum, ada juga mesin jarum 1 atau 1 jarum. Dan yang paling utama juga kita punya untuk jaket ya, itu ada tap seal ya atau mesin seal gitu. Jadi semua kita fungsikan sesuai dengan kebutuhan dalam mekanisme produksi gitu. Lanjut, dan keempat, setelah proses tadi jahit sudah kita selesaikan, kita cek lagi dan lanjut untuk proses cek finishing ya. Menjelang finishing itu ada namanya kita cabut benang ya, atau kita membersihkan sisa-sisa benang. Karena di dalam sebuah produk itu sisa dari benang itu biasanya dalam putusan pola itu banyak sekali, dan itu harus teliti dan lumayan memakan waktu. Jadi kita harus fokus di situ dan benar-benar bersih, dirasa sudah aman ya. Walaupun masih ada yang ketinggalan itu biasa, tapi nanti akan kita double QC yang kedua itu ada di mesin uap ya. Ketika masih ada sisa-sisa benang itu bisa langsung dibersihkan. Sekaligus mengecek kembali apakah jahitan sudah sempurna, semuanya sudah terjahit
semuanya sudah aman, tidak ada yang kelewat gitu ya, itu kita langsung masuk ke proses keempat ya, yaitu proses uap atau setrika uap. Jadi setrika uap ini gunanya untuk melumatkan ya, atau membuat lemas atau meluruskan pakaian-pakaian yang lecek gitu ya, kita uap gitu ya, kita hilangkan juga bakterinya tentunya ya. Jadi bakteri pun akan seharusnya akan hilang, karena uap panas itu yang dikeluarkan dari setrika uap itu sangat tinggi ya derajatnya, karena air mendidih, dan itu kita setrika uap. Oke, dan setelah finishing dan setelah disetrika uap, selanjutnya masuk ke packaging ya. Ke packaging itu masih ada juga pengecekan terakhir. Jadi kalau dihitung itu bisa 3 kali pengecekan ya, dari cabut benang, dari setrika uap, dan terakhir adalah packaging. Jadi melalui 3 rangkaian itu, dan alhasil pakaian repeat stock produk Angsana atau rangkaian produk yang memang dipesan dari perusahaan, atau rangkaian pesanan khusus ya, baik barangkali kita ada pesanan desain khusus, semua dituntaskan secara teliti dan aman ya. Tentunya Angsana sendiri selalu memiliki karakter ya, atau riset yang baik, yang kuat tentunya, untuk membedakan produk kita lebih teliti dan lebih safety serta nyaman digunakan ya. Dan itu tidak mudah, karena memang kita banyak melewati asam garam, uji coba, dan banyak sekali hal-hal yang gagal yang mungkin tidak kita tonjolkan. Dan tentunya teman-teman harus bisa menghargai hasil karya dari local pride atau produk dari Indonesia, yang semoga saja kita selalu berkembang dan bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk belajar dalam setiap penggapaian cita-citanya ya. Jadi kita harus terus bertumbuh dan belajar supaya kita menjadi yang lebih baik. Oke, mungkin dari saya bercerita tentang produksi sudah cukup lengkap ya, dan barangkali nanti akan kita ceritakan lagi apa yang biasa terjadi dalam mekanisme di produksi Angsana Outdoor. Semoga apa yang saya ceritakan bisa menjadi masukan atau just sharing kepada teman-teman yang mungkin kita satu rasa ya, satu keadaan yang dimana kita harus terus bangkit ya. Berita di luar itu banyak sekali, dari resesi, berita-berita yang mungkin dari inflasi dan segala macam, itu kita banyak tentunya banyak cobaan ya. Dari BBM kemarin juga naik, dan kita harus grow. Kita jangan patah cuman karena opini dan berita, walaupun itu konkret, tetap kita harus semangat. Kita yakin ikhtiar kita melebihi apapun yang orang-orang pikirkan atau khawatirkan. Kita tetap tangguh dalam menjalani setiap industri yang kita kembangkan. Oke, tetap semangat selalu, dan selalu aman dan nyaman dalam beraktivitas di alam bebas. Salam, ciao, channel Angsana Outdoor.